Namun, meski kian bertambah banyak, mereka ingin menginjak jasadnya dan menjadikannya sebagai jembatan untuk mencapai Rasulullah SAW. Marilah kita ikuti penuturan saksi mata yang akan menceritakan detik-detik terakhir kehidupan pahlawan besar Mus'ab bin Umair saat berkata, diceritakan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad bin Syurabil al-Badri dari ayahnya. Mus'ab bin Umair membawa panji Rasulullah SAW. Dalam perang Uhud, ketika barisan kaum muslimin pecah, Mus'ab tetap bertahan pada kedudukannya. Datanglah bin Kumayyah dengan menunggang kuda, lalu ia menebas tangan Mus'ab hingga putus. Ketika itu Mus'ab mengucapkan, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang rasul yang sebelumnya telah didahului oleh rasul-rasul. Lalu Mus'ab memegang bendera dengan tangan kirinya sambil membukukan badannya. Namun musuh segera menebas tangan kirinya itu hingga putus pula. Mus'ab membungkuk ke arah bendera dengan kedua pangkal lengannya. Ia mendekapnya ke dada sambil mengucapkan, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang rasul yang sebelumnya telah didahului oleh rasul-rasul. Kemudian musuh menyerangnya untuk ketiga kali dengan tombak dan menusuknya hingga tembus ke punggung, dan tombak itu patah. Mus'ab gugur dan bendera pun jatuh. Gugurlah mahkota syahada dan bintang para syuhada. Mus'ab gugur bertempur habis-habisan dengan segala keberaniannya mengarungi medan pengorbanan dan keimanan. Saat dicecar, ia mengira jika ia gugur, tentulah jalan para pembunuh akan terbuka lebar menuju Rasulullah SAW tanpa ada penghalang yang akan melindunginya. Lantaran agungnya rasa cinta kepada Rasulullah SAW dan besarnya rasa cemas akan keselamatan beliau, setelah kematiannya ia mencoba menghibur diri. Karena itu, setiap kali pedang musuh menebas tangannya, dihiburnya dirinya dengan ucapan, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang rasul yang sebelumnya telah didahului oleh rasul-rasul. Kalimat ini kelak akan dikukuhkan sebagai wahyu yang selalu diulang dan dibaca menjadi ayat Al-Quran. Setelah pertempuran pahit ini usai, tampaklah jasad syahid yang agung itu terbaring dengan wajah menelungkup ke tanah, sementara darahnya yang suci mengalir. Seolah-olah tubuh yang terbujur kaku itu merasa kaku menyaksikan Rasulullah SAW dilimpa bencana, dan ia tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Maka disembunyikan wajahnya agar tidak melihat peristiwa yang dikhawatirkan dan dicemaskannya itu. Atau pahlawan agung ini merasa malu karena gugur sebelum hatinya tentram akan keselamatan Rasulullah SAW. Ia malu karena tersungkur. Sebelum menyelesaikan tugasnya membela dan mempertahankan beliau, wahai Mus'ab, cukuplah Allah bagimu, harum semerbak namamu akan selalu melekat dalam kenangan kehidupan. Pertempuran itu pun usai. Rasulullah SAW dan para sahabat memeriksa medan pertempuran untuk menyampaikan salam perpisahan kepada para syuhada. Saat beliau tiba di tempat terbaringnya jasad Mus'ab, air mata harum meleleh membasahi wajahnya. Khabbab bin Arali berkata, kami hijrah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Rasulullah SAW dengan mengharap keridhaannya. Maka pastilah pahala di sisi Allah.
Namun di antara kami ada yang pergi sebelum menikmati buah pahalanya di dunia ini sedikit pun juga. Di antaranya Mus'ab bin Umair yang gugur di perang Uhud. Tak ada sehelai pun kain untuk mengafaninya selain sehelai burdah. Andai burdah itu ditaruh di atas kepalanya, terbukalah kedua belah kakinya. Sebaliknya, bila ditaruh di kakinya, terbukalah kepalanya. Hingga Rasulullah SAW bersabda, tutupkanlah ke bagian kepalanya, lalu bagian kakinya kututupilah dengan rumput izikir. Rasulullah SAW memendam duka cita yang mendalam atas meninggalnya sahabat Nabi tersebut. Terlebih kaum musyrikin dengan biadab memotong tubuh Mus'ab hingga mengalirkan air mata suci dari kedua mata beliau. Bumi pertempuran penuh dengan jasad para sahabatnya yang dalam pandangannya. Masing-masing mereka menyematkan tanda kesungguhan iman, kesucian, dan cahaya gemilang. Walau diliputi duka, beliau tetap berdiri di depan jasad dutanya yang pertama, mengucapkan doa dan salam perpisahannya. Ya, Rasulullah SAW berdiri di depan jenazah Mus'ab bin Umair, menatapnya dengan penuh kasih sayang dan ketulusan. Lalu beliau membacakan ayat, di antara orang-orang mukmin terdapat orang-orang yang menepati janjinya dengan Allah. Dengan tatapan penuh haru, beliau memandang burdah yang digunakan untuk menutupi jasad Mus'ab. Dahulu di Makkah, tak seorang pun aku lihat yang lebih halus pakaiannya dan lebih rapi rambutnya daripadamu. Namun sekarang, rambutmu kusut dan tubuhmu hanya dibalut sehelai burdah. Dengan pandangan sayu, beliau menatap medan pertempuran serta para syuhada yang terbujur di atasnya. Rasulullah SAW berseru, sungguh, aku akan menjadi saksi nanti pada hari kiamat. Kalian semua sebagai syuhada di sisi Allah. Sambil berpaling ke arah sahabat yang masih hidup, beliau bersabda, berziarahlah dan kunjungilah mereka, serta ucapkanlah salam. Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, tak seorang muslim pun sampai hari kiamat yang memberi salam kepada mereka, kecuali mereka akan membalas salamnya. Salam sejahtera atasmu wahai Mus'ab, salam atasmu wahai para syuhada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya terdapat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, sang petualang kebenaran. Kali ini pahlawan kita datang dari negeri Persia. Dari negeri itu pula kelak akan ada banyak mukmin yang memeluk Islam. Mereka akan melahirkan bintang-bintang cemerlang yang tidak ada tandingannya dalam keimanan, keilmuan, keberagaman, dan urusan keduniaan. Salah satu keunikan dan keagungan Islam, tidaklah ia masuk suatu negeri kecuali ia akan mengasah kejeniusannya dengan keajaiban yang menakjubkan, membangkitkan semua potensinya, dan mengeluarkan semua bakat yang terpendam di dalamnya. Maka lahirlah para filsuf, luhaka, astronom, penemu, dan ahli matematika muslim. Tiba-tiba Islam membawa mereka melesat ke angkasa, terbit dari setiap negeri, hingga masa-masa pertama Islam disesaki dengan berbagai kejeniusan dalam berbagai bidang logika, kehendak maupun nurani. Negeri mereka bermacam-macam, tetapi agama mereka tetap satu. Sebelumnya, Rasulullah SAW menubuatkan akan pencapaian yang penuh berkah ini. Bahkan bukan hanya nubuat, beliau pernah menjanjikan dengan janji yang benar.
janji yang berasal dari Tuhannya yang maha besar lagi maha mengetahui. Dengan izinnya, pada suatu hari, batasan ruang dan waktu dilipat untuknya, sehingga beliau bisa melihat bendera Islam tertancap gagah di atas kota-kota dan istana-istana megahnya di bumi ini. Adapun Salman Al-Farisi adalah seorang saksi mata peristiwa tersebut. Ia memiliki hubungan yang sangat erat dengan hal ini. Semua bermula saat Perang Khandaq. Ketika itu, sekelompok pemuka Yahudi datang ke Makkah untuk melakukan negosiasi dengan kaum musyrikin dan membentuk sebuah koalisi untuk menghancurkan umat Islam.